Salam planter Indonesia. Banyak orang bertanya-tanya apakah perlu ada pokok jantan atau pokok kelapa sawit yang mengeluarkan bunga jantan saja di dalam sebuah luasan wilayah kita. Maka sebelum membahas itu, kita akan bicara tentang sebuah tanaman kelapa sawit dulu. Tanaman kelapa sawit merupakan masuk kategori monoecious. Artinya bahwa dia di dalam satu pohon itu ada bunga jantan dan bunga betina yang berada di dalam satu pohon itu sendiri. Apabila kondisi ini cukup baik sebenarnya, maka bunga jantan, pokok jantan itu nggak perlu ada sebenarnya. Namun memang apabila ada satu dua ya silakan saja. Namun secara sistem beberapa perusahaan itu memang tidak ada yang nanam pohon jantan saja, itu nggak ada. Tapi adalah bahwa yang ditanam adalah pokok biasa saja, di mana dalam satu pohon itu ada bunga jantan dan ada bunga betina. Di permasalahan produksi ini adalah bagaimana bunga jantan yang ada seperti di belakang saya adalah dalam kondisi yang prima, di mana bunga jantan ini sebagai penghasil serbuk sari untuk penyerbukan kelapa sawit untuk bidang produksinya, maka kondisinya harus prima. Maka di dalam kita bicara tentang bunga jantan, apakah pokok jantan itu harus ada atau tidak? Ya kalau ada satu dua nggak ada masalah sebagai sumber polen untuk penyerbukannya. Namun di sisi lain yang ada itu dalam kondisi prima atau tidak, dalam jumlah curah hujan yang lebih besar seperti ini, maka bunga jantan apalagi di pokok-pokok pendek seperti ini, maka relatif ketidaksempurnaan pembentukan serbuk sarinya lebih tinggi, ketidaksempurnaannya. Maka yang harus ada, yang harus dilakukan oleh para petani semuanya adalah bagaimana kondisi bunga jantan yang ada dalam kondisi prima dan dibantu dengan serangga penyerbukan itu. Kita sudah tahu sendiri dalam kondisi yang curah hujan tinggi ini jumlah bunga jantannya tidak sempurna dalam pembentukan polen, dan keaktifan dari Elastobius cameronicus sebagai serangga penyerbuk yang membantu kita dalam penyerbukan juga tidak begitu aktif. Maka yang harus dilakukan oleh para planter semuanya adalah bagaimana memberikan sebuah renggang lingkup habitat tanaman kelapa sawit ini yang sebagus mungkin, sehingga kondisi yang ada akan mampu memberikan sebuah potensi produksi yang mumpuni demi satu kata, yaitu adalah produksi. Oleh karena itu para planter semuanya, sekali lagi, apakah perlu atau tidak, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kalau ada satu dua saja di dalam sebuah pertanaman, ditinggalkan juga nggak ada masalah. Cuma dua tanaman itu pasti tidak akan menghasilkan produksi. Namun yang paling penting daripada itu, bunga jantan dan bunga betina itu berada di dalam satu tanaman kelapa sawit. Sehingga apa yang ada harus kita optimalkan untuk mendapatkan satu kata, yaitu adalah produksi per hektar per tahunnya itu adalah dapat. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan khawatir, Tuhan sudah menciptakan bunga jantan dan bunga betina kelapa sawit berada di dalam satu pohon. Optimalkan supaya produksi yang ada mampu memberikan sebuah kesejahteraan bagi kita yang mumpuni. Terima kasih, salam planter Indonesia.